juga yang mungkin mengarahnya ke Bensu atau Mas Giri dari TNP yang dengan caption kudeta. Mungkin tanggapannya seperti apa? Kudeta apa nih? Nah itu Seolah-olah. mungkin Seolah-olah kudeta. Menduganya. Ya, nggak ada lah, itu nggak benar. Jadi dalam mekanisme saya jadi ketua yayasan itu ada mekanismenya dalam internal gitu kan, dan itu nggak mungkin 1-2 orang di dalam yayasan tuh nggak terlibat, tuh nggak mungkin gitu kan. Apalagi badan pengurus yang lama, yang pasti mereka semua mengetahui dan terlibat, itu aja sih. Tapi untuk komunikasi dengan Tenovi sendiri Kelihatannya seperti apa? Ya, jadi memang begini ya. Komunikasi dengan Tenovi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan bagi kami yang berangkat ke NTT, seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT, saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di handphone gitu. Jadi sebetulnya saya nggak mau arah ke situ, karena kenapa? Karena pada akhirnya uang donasi ini beres gitu kan. Memang itu sempat menjadi masalah dan kemudian kita langsung tangani dengan cepat. Kemudian akhirnya semua tersalurkan dan kita belanjakan lalu selesai. Jadi itu aja sih kalau poin saya. Yang penting ini urusan donasi selesai dan laporan pertanggungjawaban juga selesai. Sisa satu lagi, kita laporan keuangan sejak tahun 2024 itu ya menggunakan akuntan publik. Itu aja sih. Dan apa yang artinya akhirnya membuat Tenovi ini sepertinya kecewa, marah, dan ya itu sempat ditahan juga, sempat uang tidak bisa keluar. Mungkin apa sih yang menjadi landasan pembicaraan kalian sendiri? Ya kalau landasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP kan SOP gitu ya. Sendiri, ya. Gitu. Jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu, dan itu udah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening dan rekening itu yang belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara pribadi, bendahara kirim ke sekretaris, sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan, dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Apakah memang ini dari pihak-pihak sekitar Tenovi yang membuat akhirnya Tenovi kayak beda pandangan lagi, beda pendapat lagi, artinya tadinya awalnya setuju, pada akhirnya tidak setuju? Ya mungkin ya mungkin seperti itu. Cuma mungkin bentuk konkretnya pada saat itu kita semua badan pengurus yang baru itu sudah sepakat untuk menjalankan apa-apa yang memang sudah disepakati badan pengurus yang lama, yaitu untuk penyaluran ke NTT, yang kemudian semua akan berjalan otomatis. Dan tiba-tiba diintervensi kan di situ, diintervensi, bendahara diintervensi, duit diminta balik, sisanya nggak mau dikirim, kan seperti itu. Itu betul, dan sebabnya apa itu kita nggak tahu. Sampai detik ini pun Ya, kita menduga-duga kan seperti itu, apa ada karena berita kedutaan Bang AL atau karena ada kemarahan dari Pak Irjen. Kita juga nggak tahu karena kita posisi di Labuan Bajo. Mas Ger, mungkin dapat sindiran dari TMA ya. Ada beberapa sindiran mungkin dibilang berbucaya orang, menusuk dari belakang, bahkan disebut pagar tanaman. Itu gimana sih tanggapannya? Ya, itu haknya Mbak Emma untuk berbicara seperti itu ya. Tapi gini aja deh, biar Mbak Emma juga puas, kita kasih spill aja dikit ya apa yang memang terjadi gitu kan. Oh, ini udah aku blur. Ya, bisa lihat sini teman-teman.
tengah. Ini WA saya sama bendara. Ya, munduran juga bisa. Munduran dikit gitu. ya. Isi Satu, kok. oke ya. Dua. Oke. Tiga. Nah di sini bisa dilihat sendiri ada intervensi gitu kan. Tapi poin saya bukan itu, dan saya tadinya nggak mau bahas tentang itu. Kemudian kan digoreng-goreng. Kalau kita nggak klarifikasi akan jadi satu kebenaran yang keluar dari fakta itu aja. Yang penting sekarang laporannya udah selesai, donasi udah tersalurkan. Sisanya kita tinggal bikin laporan akuntan publik. Udah. Kita lihat tanggal 22 juga apakah donatur mencabut gugatan atau tidak. Kecewa Bijar dengan artinya. Ya kecewa lah, masa nggak kecewa. Tapi saya nggak akan melakukan tindakan apa-apa, gitu kan. Tapi untuk klarifikasi tadi mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi dengan kan dulu ditunjuk ke PLT. Ya awalnya itu emang PLT, gitu kan. Cuman setelah rencana kepergian kita ke NTT semakin menguat, kemudian yang bersangkutan inginnya secara komprehensif keluarnya, gitu kan. Ya. Minta sejak Ya, keluar. ya seperti itu. Gitu. Jadi ya kita di sini semua bantu kok. Kita di sini bantu. Saya nggak punya kepentingan apapun. Saya hanya menjalankan tugas, gitu kan. Dan tugas ini saya jalankan juga nggak keluar dari apa yang ditugaskan kan. Pada akhirnya Teteh meminta untuk keluar dari kepengurusan. Sikap dirimu gimana? Kita jalan terus. Yang penting masalah ini selesai kan gitu. Makanya pas mau keluar ditunjuknya ke aku, ya aku jalankan. Sampai hari ini aku jalankan. Mas, tapi ada rencana ketemu nggak sih sama teman? Udah ketemu kemarin di Kementerian PPPA kita ada. Terus ada obrolan tentang hal ini nggak sih? Nggak ada karena kita ada urusan lain gitu. Tapi kan sampai dari PLT Ini tahu kok tahu kemarin. Nah, iya. sampai Iya. disebut bintang yayasan atau mungkin bintang yayasan dah orang. Saya bilang mungkin kata sindiran kasarnya mungkin pansos dah. Mas Giri sendiri gimana sih, Tante? Ya terserah, itu kan persepsi orang, pendapat orang kita nggak bisa kuasai. Balik lagi yang bisa saya lakukan hanya menunjukkan tindakan sesuai dengan apa yang saya katakan. Itu aja. Tapi hubungan sama Teteh itu sekarang gimana sih? Kelihatannya gimana? Dingin, panas. Ya ini saya sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya Teteh, tapi saya di blok. Oh, per Iya per hari itu, karena saya nggak mau balikin uangnya pada saat itu. ya masih di Iya, NTT. belum berbaju. Saya di blok. Baju iya, 8 Ya, setengah 3 otomatis itu. setelah dibuka bloknya kan saling unfollow gitu kan. Munduran sih. Tapi ada pesan nggak sih mungkin dari Mas Giri sendiri untuk Teteh? Ya pesannya kalau memang bisa apapun itu kita bicarakan secara internal gitu kan, janganlah jadi seperti ini gitu. Jadi konsumsi publik nggak baik, apalagi ini juga masalah udah selesai, sudahlah. Untuk Bang Densu? Untuk Bang Densu juga sama gitu kan. Tapi kelihatannya juga abang kan udah nggak pernah up lagi kan di medsos gitu ya. Saya rasa sih cukup dewasa beliau menanggapi itu kan. Tapi Bang Desu tahu polemik dirimu dengan Teteh. Ya mau nggak mau saya kasih tahu di sana, karena ketika itu tidak berjalan sesuai rencana, waktu beliau yang sudah sampai di sana, biaya dan lain-lain itu akan kecewa dan saya akan jadi salah di situ kan gitu. Jadi semua apapun, bahkan semua pihak itu udah tahu kita akan berjalan transparansi ya kan, semua akan kita share gitu. Jadi itu semua udah tahu kok, makanya ketika ada yang bikin polemik di sini kita nggak bisa tutup-tutupin gitu, karena kesepakatan semuanya. Pesan untuk TMA seperti apa sih? Ya berhentilah, kalau nggak tahu ceritanya berhentilah, karena kalau mengandung fitnah jadi lain lagi. Untuk Agus dan Farhat nih. Kalau saran aku untuk Mas Agus aja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan, itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang, karena itu kurang baik. Nah, dia berharap sebaliknya Mas. Kemarin bilang Ya terserah, kalau memang mau tahan-tahanan lagi ya udah rugi lagi kan gitu. Itu aja, karena ya kita tahu lah kehidupan itu kan butuh biaya dan lain-lain. Kalau memang nggak ada, datanglah. Mas, katanya minggu depan akan ada pemanggilan untuk Mas Giri untuk laporannya Agus. Apakah sudah Belum ada. Kalaupun ada saya datang. Kalau yang sidang itu Ger, Kalau yang sidang kan ini kita laporan ke donatur. Kalau memang donatur terima dan tetap masih belum mau cabut ya kita datang. Tapi kalau memang mereka mau cabut kita ya udah. Dengan adanya gugatan
hujatan atau hujatan hakim bahwa uang itu nanti bukan untuk korban NTT gimana? Daerah Mas Geri. Ya, itu kan kalau memang putusan pengadilan seperti itu ya udah kita ikutin gitu kan. Untuk dananya sendiri Ya, akan dibalikkan atau gimana? dia akan dikembalikan senilai itulah sesuai kesepakatan. Oke, Bertanggung jawab Bang Giri sendiri. Ya, dari Bang Densu ke yayasan. Karena Oke. Bang Densu banyak bantu kita. Ya itu juga kan di sini ada 400 juta beliau masukkan untuk operasional akomodasi, dan saya rasa ketika itu memang kalah di pengadilan, Bang Densu pasti akan komit lah. Itu udah sejauh ini ya Mas, maksudnya kalau ada hal-hal terburuk terjadi Kita udah siapin semua dan semua udah tahu, semua udah tanda tangan kalau itu cara internal. Oke, cukup. Oke. Cukup. Oke. Terima kasih. Ada Ujang Isbek.